ya investasi itu tidak melulu itu harus beli properti. Halo sahabat sekelas, sudah lama nih nggak jumpa lagi di program tips. Kali ini saya akan sharing satu tips ya. Saya masih ingat kemarin tuh tips terakhir kali itu adalah tips saat pertama kali masuk kerja ya. Nah sudah masuk kerja, oh menabung, ada nabung juga gitu kan sudah. Nah habis nabung nih ngapain lagi sih kita? Nah kali ini saya akan berbagi satu tips ya. Tips yang juga tidak kalah penting yaitu tips investasi buat pemula. Ya. Sebelum saya lanjut tetap ya di subscribe channelnya. Ya. Klik tombol like. Klik tombol lonceng juga agar kita bisa dapat berita terupdate dan klik tombol sharingnya. Ya, ayo saya tunggu sebelum saya mulai bagi tipsnya. Minum dulu saya. Jadi tips kali ini itu ada tips investasi ya. Nah orang ngajarin tuh dalam kehidupan kita tuh kita harus lakukan 3 investasi. Ya, investasi pertama adalah investasi logam mulia atau emas kuning. Ya, emas kuning ya, bukan emas putih, logam mulia namanya. Kedua itu adalah properti. Ya, jadi beli rumah, beli tanah atau apa. Ketiga adalah saham. Nah, kali ini saya nggak bahas properti sama saham karena itu terlalu susah. Saya mau tips pertama tuh tips investasi logam mulia. Ya, jadi kita para pekerja itu apakah bisa melakukan investasi? Bisa. Yang paling gampang adalah logam mulia. Kenapa? Logam mulia paling gampang yaitu harganya lebih terjangkau dan tingkat likuiditasnya itu pencairannya itu lebih cepat. Ya kalau properti kan susah. Ya kalau saham boleh sih tapi itu bukan kelasnya ya. Saya juga nggak bisa ngajarin. Jadi kali ini kita itu bahasnya nabung emas. Emas kuning ya, logam mulia. Lalu gimana cara nabungnya? Karena emas tuh melambung terus ya. Jadi saran saya adalah tips pertama adalah kita buat budgeting dulu. Ya, misalnya pengen lihat gaji kita berapa persen ya. Saranku adalah untuk investasi itu nggak boleh melebihi 30% dari total gaji kita. Misalnya gaji kita itu adalah 2 juta. Berarti investasi itu nggak boleh lebih dari 30%. Berarti itu 2 juta itu 600 ribu. Nah harga emas berapa sekarang? Harga emas sekarang tuh 1 juta kan. Berarti kan kalau misalnya itu berarti kita butuh 2 bulan baru bisa dapat 1 gram emas. Nah kumpulin 2 bulan, nabung tadi kan, beli emas 1 gram. Ya nggak perlu banyak-banyak. Ya 1 gram cukup. Kalau misalnya sanggup 1 gram. Tapi lakukan secara konsisten. Ya jadi poin pertama tadi adalah budgeting setiap bulan. Atau setiap 2 bulan, 3 bulan. Tergantung pendapatan kita. Ya. Lalu poin kedua adalah, tips kedua adalah lakukan secara konsisten. Ya. Misalnya tadi ngomong 2 bulan sekali. Ya kita langsung beli. Gitu kan. Jangan lihat harga. Ya, kita beli langsung karena nabung. Menabung itu kita bukan trading, kita adalah saving. Ya, kita saving menabung. Jadi kita nggak perlu lihat harganya. Ya, kita lakukan secara konsisten. Ya, lakukan secara konsisten tiap 2 bulan ada duit langsung beli, ada duit langsung beli gitu. Ya. Nah, sampai kalau misalnya kita udah terkumpul nih 10 gram nih, kita kan bisa tukar. Ya kita bisa tukar jadi yang 10 gram gitu kan, itu tabungan kita jadinya. Lalu poin ketiga adalah tips yang ketiga adalah yang harus kita perhatikan adalah tidak melihat harga pasar, yang penting nabung. Ya karena secara pengalaman sejarah ya grafik fluktuasi harga emas tuh nggak pernah namanya gini, pasti naik terus. Kalau kita pending sekarang, bulan depan naik lagi, pending lagi, naik lagi. Mungkin akan turun dikit lalu naik lagi. Jadi nggak usah lihat. Namanya nabung kan, saving kan beli terus konsisten. Lakukan, ya.
dapat 2 bulan misalnya tadi gaji 2 juta, 2 bulan 1,2 beli 1 gram. Belilah, sekarang kan emas logam mulia kan ada yang dijual 1 per gram kan, 1 gram kan, kita bisa beli kayak gitu. Ya. Lumayan tuh, mulai kerja itu masih jomblo gitu kan, mulai kerja ngumpulin jadi mas kawin itu nanti. Saya kayak gitu awal-awal gitu. Ngumpulin ujung kawin tuh akhirnya nih, hasil tabungan itu. Tabungan beli logam mulia emas ini jadi pakai tuh untuk mas kawin tuh. Ya nggak usah ngutang sama orang ini. Ya, gitu. Konsistensi ya gitu tips saya 3 poin. Yang pertama tadi adalah buat budgeting ya, kedua adalah konsisten lakukan setiap bulan, ketiga kita beli jangan lihat harga pasar, yang penting nabung ya. Semoga tips saya kali ini untuk investasi emas yaitu bermanfaat untuk para sahabat sekelas yang baru mulai kerja atau misalnya sudah ada tabungan pengen investasi, bingung mau investasi apa, ya mungkin menjadi satu inspirasi untuk kita. Ternyata tuh melakukan investasi itu tidak sulit ya, investasi itu tidak melulu itu harus beli properti. Ya harus kumpulin dulu beli properti, gitu enggak. Dan saran saya itu jangan lakukan investasinya itu adalah untuk beli kendaraan yang tidak penting. Kendaraan tuh itu adalah kebutuhan bukan investasi. Ya. Seperlunya kita perlu cukup pakai motor, sudah motor aja. Enggak usah beli 2, 3, 4, 5, enggak perlu. Kalau kita cuma pakainya 1, kalau memang kita pakainya 2 memang, 1 untuk kita, 1 untuk istri atau 1 untuk anak, untuk orang tua atau apa boleh kita beli lebih. Tapi kalau misalnya enggak usah pamer-pameran. Lebih baik kita kumpulin beli emas. Ya. Sampai banyak lumayan tuh waktu kita jual bisa jadi DP untuk rumah nanti. Jadi tuh naik tuh jadi rumah tuh. Ya karena kita harus dari uang tuh harus menghasilkan uang. Salah satunya apa? Ini pendapatan pasif kita. Ya, itu aja. Terima kasih untuk program kita tips kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam naik kelas.